Geram dengan tudingan warganet, Rizky Bilar pun tunjukkan rasa cintanya kepada sang istri Lesti Kejora dalam momen liburannya kemarin. Ya, dianggap kelewat tega karena berjalan santai tanpa membawa beban apa-apa saat Lesti membawa 3 tas yang masing-masing digendong di pundaknya, dijinjing di tangan kanannya, dan diselempangkan di tangan kirinya. Kini, Bilar pun seakan ingin menutup mulut warganet dengan aksinya yang membawa 3 tas penuh sembari menggendong Lesti dan juga putra kecilnya Baby L. Seperti inilah aksi Bilar yang agaknya dikhususkan untuk menutup mulut nyinyir warganet. Ya, pasca kasus KDRT yang konon dilakukan oleh Bilar, beberapa kabar juga menyebutkan jika Bilar mengalami mental drop akibat riuhnya pemberitaan tersebut serta banyaknya komentar buruk yang dialamatkan kepadanya. Lantas, seperti apakah kondisi psikologis Bilar terkini? Di sisi lain, sebagai orang tua, Daniel Eddy, ayah Bilar pun tentu merasakan betul banyaknya cobaan yang didapatkan putranya itu. Padahal kasus KDRT yang mendera putranya itu pun sudah selesai dan berakhir dengan damai. Untuk itu, Daniel Eddy pun juga mendoakan agar sang putra Rizky Bilar bisa kuat menghadapi permasalahan dalam kehidupannya dan terus kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan wanita yang telah memberikannya 1 orang anak itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, nama pesinetron yang juga suami dari Lesti Kejora, Rizky Bilar, memang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Apapun hal yang dilakukan Bilar terus saja diperhatikan warganet. Dan salah kecil saja bisa memancing kemarahan serta emosi dari beberapa fansnya. Hal ini pun juga terbukti saat pemilik nama asli Muhammad Rizky ini pun menjadi objek bulan-bulanan warganet karena aksinya yang terlihat jalan santai di saat sang istri Lesti Kejora membawa 3 tas yang masing-masing digendong di pundaknya, dijinjing di tangan kanannya, dan diselempangkan di tangan kirinya. Atas kejadian ini, Bilar pun dianggap sebagai sosok lelaki yang kelewat tega karena berbuat hal demikian terlebih kepada istrinya sendiri. Gak apa-apa, selamat pagi. Gak apa-apa, kita mau jalan-jalan naik El Moana. Apa kabar? Iya, abis ini kita jalan-jalan, kita main water sport, jet ski, semuanya komplit pokoknya today. Ini bapaknya datang nih. Good morning, kenapa rambut belakang? Mandi belum. Selamat datang di El Moana semuanya. Namanya El Moana. Jadi kita enjoy. Nah, Ada pro ada kontra ya pada saat itu. Cuman ya itulah mungkin Bilar mengeluapkan suatu itu dengan cara itulah. Kalau saya pribadi ya gak usah lah ditanggapin lagi. Seperti kayak netizen yang bawel, yang pada sok tahu, udah gak usah ditanggapin lagi. Next kedepannya udah biarin aja gitu. Netizen ini nggak, kalau kita tanggapin ya nggak ada habis-habisnya.
Rizky Bilar sendiri sempat membalas tudingan warganet dengan membuat pernyataan singkat yang menepis kabar tersebut. Karena menurut Bilar, ia sudah beberapa kali meminta istrinya itu untuk membawa tas tersebut. Namun hal itu pun ditolak Lesti karena Lesti beralasan jika ketiga tas tersebut tidak memiliki bobot berat dan hanya berisikan beberapa keperluan buah hatinya. Seakan tidak puas dengan pernyataan singkatnya itu, dalam sebuah foto yang beredar di sosial media, Bilar pun seakan ingin menutup mulut warganet dengan aksinya yang juga membawa 3 tas penuh sembari menggendong Lesti dan juga putra kecilnya Baby L. Seperti inilah aksi Rizky Bilar yang agaknya dikhususkannya untuk menutup mulut-mulut nyinyir para warganet. Ada kalanya saya kan manusia biasa gitu. Ada kalanya saya ke-trigger dengan hal itu. Ada kalanya saya bersifat sentimental terhadap hal-hal seperti itu. Karena menurut saya suami yang sudah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja, memberikan yang terbaik untuk istrinya, namun ternyata dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata sama orang lain, itu menimbulkan luka di hati saya. Apa ya, sebagai suami saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau seandainya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada gitu. Karena kadang-kadang orang menilai tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada gitu. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya waktu yang menjawab apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada yang di lingkungan kami, apa yang menjadi apa yang terjadi di rumah tangga kami, itu kan nanti biar waktu aja menjawab gitu. Saya tidak perlu memaksa, orang-orang juga punya haknya untuk berpendapat. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silahkan, tidak masalah. Namun ada kalanya nanti saya pasti akan meluruskan. Kisah cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang bisa dibilang baru seumur jagung. Menjalani pacaran hanya sebentar sebelum akhirnya melanjutkan kisah cinta mereka untuk melenggang ke jenjang pernikahan. Namun untuk urusan cinta, agaknya pasangan ini pun tidak bisa diragukan lagi. Dalam beberapa kesempatan, Bilar pun selalu menyebut jika Lesti adalah cinta matinya dan Baby L adalah buah cinta tulusnya untuk Lesti Kejora. Hal ini agaknya yang membuat Lesti memaafkan Bilar pasca kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya itu. Liburan dia ke Bali, dia udah mungkin udah 3 hari lah, nggak ingat, tapi udah lebih kurang 3 hari 4 hari itu. Ya yang jelas dia bertiga lah itu. Ya keluarga kecilnya itu. Honeymoon. Pastinya honeymoon lah. Pokoknya lagi menenangkan diri aja mereka, lagi honeymoon. Kadang-kadang istri saya yang menguatkan gitu. Cuma apa ya? Cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau nih lo gue nunjuk pembuktian gitu segala macam di sosmed gitu. Ya cuma kadang-kadang memang sesuatu hal itu perlu diluruskan, sesuatu hal itu perlu kita keluarkan gitu ya. Di sisi lain, bukti cinta saja agaknya tidak cukup untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia. Pasca diboikot di beberapa stasiun televisi, kini Bilar pun juga masih terus melakukan usahanya sebagai bukti dirinya adalah seorang kepala keluarga dan juga imam bagi istrinya. Selama ini apa ya? Selama ini orang menganggap
pekerjaan itu harus di TV. Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, Lesti cuma 2 program. Bareng saya sama. Saat itu saya ada tas, saya ada tasbih, sinetron, OTW, host di Lida sama Facebooker. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu gitu. Ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah, itu istrinya pasti cari duit. Orang langsung beranggapan seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu, lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun gitu. Nah, makanya saya saat itu berpikir untuk ya udah gue istirahat dulu deh di TV. Gue pengen coba jalanin bisnis, coba membangun jaringan-jaringan bisnis. Sudah expand ke beberapa model bisnis ya. Saya sudah punya F&B, sudah punya snack juga. Namun saya akan mencoba sesuatu hal baru lah nanti. Ditunggu aja lah, sesuatu yang belum ada di bisnis yang kita punya sebelumnya. Digital kan kita udah ada. Pasca kasus dugaan KDRT, kabar juga menyebutkan jika Bilar mengalami mental drop. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan psikologis Bilar saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Drama rumah tangga Rizky Bilar memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di tahun 2022 ini. Diduga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya itu. Sampai saat ini kebenaran terkait hal tersebut belum juga terungkap secara gamblang di hadapan publik. Namun, satu hal yang pasti, Bilar mendapatkan pukulan yang amat mendalam dalam kasusnya ini. Didera berbagai komentar buruk hingga tidak jarang diselingi cacian yang datang dari berbagai komentar di sosial media. Konon, beberapa kabar juga menyebutkan jika Bilar mengalami mental drop hingga sempat mendapatkan perawatan dari psikolog akibat riuhnya pemberitaan tersebut, serta banyaknya komentar buruk yang dialamatkan kepadanya. Saya aja nggak tahu juga nih gimana. Iya nggak tahu. Saya tahu mereka mondok, cuman ya di suatu tempat lah. Cuman nggak tahu tempatnya di mana. Ya memang keinginan dia kan memang mau ngilangkan stresnya, mungkin apa itu dari Bali ke Bandung, terus ini mungkin insya Allah dia mau umroh nih. Yang pasti kalau dari Bali ya balik ke Jakarta, cuman nggak tahu planning. Yang pasti kan planningnya kemarin kan kalau nggak salah ya kita umroh, cuman nggak tahu kapan. Mudah-mudahan sih, insya Allah doain aja. Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi Bilar, tentu Bilar pun harus kembali survive dan memulai lagi karirnya dari nol. Lantas, seperti apakah mantan rekan bisnis Bilar Basuki Surojo ketika melihat kondisi Bilar kini? Dan benarkah sebagai rekan bisnis, ia pun masih mau bekerja sama dengan Rizky Bilar dalam membangun usaha kulinernya kembali? Ya kalau image itu pasti, kalau setiap orang, kalau ada manusia pun nggak ada yang sempurna. Saya pun punya image ya toh, kadang-kadang kalau melakukan kesalahan juga image saya juga hancur. Tapi bagaimana kalau kita temen ya toh, terus kita tinggal kan nggak mungkin. Wong Bilar sama saya nggak ada masalah. Ya kalau saya kan ngelihat dari kemarin-kemarin kan saya ngelihatnya nggak seperti itu ya. Saya kan berpartner waktu di Rajasi kan ngelihat karena temen. Terus tapi kalau andai kan nanti at the end selanjutnya berteman, ya pasti kalau ada peluang lagi ya kita berpartner lagi. Tapi melihat dari sisi teman, bukan melihat dari segi kita akan untung apa enggak.
Tapi kalau bisa bareng-bareng, kelebihan kakak, kelebihan saya apa kan kita bisa sinergikan. Rajasi masih, karena aku kemarin udah bilang kan, yang kita lagi RUPS, nanti mungkin 2 bulan lagi kita ketemu lagi, terus kelanjutannya seperti apa kita putuskan bersama. Ya kalau omset ya karena ini kan bisnis musiman ya, ada sebagian kalau di tempat saya sih stabil ketapang, tapi kalau di Cibinong juga merosot dikit. Di sisi lain, sebagai orang tua, Daniel Edi pun merasakan betul banyaknya cobaan yang didapatkan putranya. Untuk itu, Daniel Edi pun juga mendoakan Bilar agar bisa kuat menghadapi permasalahan dalam kehidupannya dan terus kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan wanita yang telah memberikannya 1 orang anak itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, memiliki seorang anak yang mengalami cobaan yang tidak henti-hentinya agaknya membuat Daniel Edi ayah Bilar didera kesedihan yang luar biasa. Padahal kasus KDRT yang mendera putranya itu pun sudah selesai dan berakhir dengan damai. Untuk itulah Daniel Edi pun mendoakan agar putranya Bilar bisa kuat menghadapi permasalahan dalam kehidupannya dan terus kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Iya, saya geram nih, bolak-balik itu aja dibilang kredit lah, utang lah semua. Itu dari dia belum nikah sudah beli rumah itu. Nah, udah beli di Bintaro, di kelasnya udah beda. Sebetulnya saya ceritakan semua apa nanti dibiayain semua. Itu mobilnya semua itu ya apa? Kalau mau tak tanya itu koleksinya lebih banyak lagi. Apalagi orang nggak tahu jamnya aja miliaran itu. Nah, orang nggak tahu tapi kan itu. Tapi jam tangannya ada berapa? 10 ada. Ada yang 2,3, ada yang 4 miliar, ada 3 miliar. Tapi nggak mau di pamer, ngapain? Bilang bangkrut. Dolar pun masih banyak itu. Iya kan memang dari dulu dia dari mulai awal nikah kan ya sudah berjanji gitu dari mereka itu kan ya memang itu. Cuman netizen kan dibesar-besarkan begitu apa padahal nggak ada yang kejadian-kejadian yang sebenarnya. Sebetulnya dia itu ya ingin apa aja bersatu terus kan. Nah, kelihatan itu. Mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat. Tidak ada kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Ya, apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, ya saya bilang apapun ya kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena ya saya kan nggak sempurna, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.